MMSI dan teman-teman yang berbahagia yang hadir pada hari ini. Mungkin untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Ilham Hanafi, lalu saya sendiri Putu Zevanya Maulidi, lalu ada Ahmad Zaki Maulana, lalu ada Olivia Lista Syafira, Muhammad Alfi Maulana, dan yang terakhir Muhammad Iqbal Najmi. Langsung saja untuk pemateri pertama, saya persilakan. Ya, kita masuk ke definisi dividen. Jadi dividen itu adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham gitu. Nah, yang namanya keuntungan itu kan pasti didapatkan oleh sebuah perusahaan dalam satu bulan misalnya. Kalau nggak punya keuntungan, maka nggak bakal bisa dibagikan. Nah, supaya gampang mengingatnya, dividen itu adalah keuntungan yang dibagikan. Keuntungan siapa? Keuntungan perusahaan. Yang dibagikan kepada siapa? Dibagikan kepada pemegang saham. Nah, di bawah itu ada penjelasannya juga. Jadi maksudnya adalah ketika perusahaan mendapatkan sebuah keuntungan, maka sebagian laba bisa dikasih kepada suatu individu yang punya saham perusahaan itu sebagai bentuk imbal hasil atas modal yang mereka tanamkan dalam pembelian saham. Nah, di poin selanjutnya ada lagi bagi investor, dividen itu menjadi salah satu langkah untuk mendapatkan keuntungan selain kenaikan harga saham. Jadi selain menjual saham, kita bisa juga mendapatkan keuntungan dengan hanya membeli saham dan mendiamkannya aja. Yang ketiga itu adalah pembayaran dividen itu menunjukkan bahwa perusahaan punya kinerja yang baik dan mampu menghasilkan laba. Dan untuk definisi ya, aku menambahkan pendapat ahli di sini. Kata Widwan Pojok menyatakan bahwa dividen itu bagian laba yang dikasih perusahaan kepada pemegang saham. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dividen teman-teman. Jadi ada sebenarnya masih banyak, cuma aku ambil 4 aja. Yang pertama ada dividen tunai. Jadi dividen tunai ini pembagian laba dalam bentuk uang kepada pemegang saham, biasanya langsung ditransfer kepada pemegang saham gitu. Sedangkan yang kedua itu ada dividen saham, di mana pembagian laba ini yang paling umum kita lakukan dan paling umum kita ketahui lah. Jadi misal kita punya saham 30, setelah dividen dibagikan, saham kita bisa jadi 35 gitu, karena pembagian dividen saham dalam bentuk saham juga, otomatis saham kita bertambah. Nah, yang ketiga ada dividen properti. Di sini dividen yang dibagikan bukan dalam bentuk kas, tapi dalam bentuk aset. Biasanya ini jarang dilakukan. Yang keempat, dividen likuidasi itu dilakukan perusahaan, bukan dibagikan dalam bentuk uang maupun bentuk saham, tapi dalam bentuk modal. Nah, biasanya dividen likuidasi ini dilakukan perusahaan ketika dia mau menutup usahanya, karena dengan menggunakan modal dibagikan, modal dibagikan pada pemegang saham, otomatis modal dari perusahaan bakal lebih sedikit, yang dimana secara langsung itu akan bikin perusahaan itu susah untuk melakukan aktivitas bisnisnya yang berdampak kepada penurunan harga saham sampai harga saham itu gak mempunyai harga lagi. Nah, pemilihan jenis dividen itu bergantung pada kondisi keuangan dan strategi perusahaan. Jadi dividen yang dipilih bukan tanpa alasan, pasti menyesuaikan dengan kondisi dan juga strategi. Nah, di sini kebijakan dividen dan tujuannya. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya adalah untuk menyeimbangkan gitu pembagian laba perusahaan dengan kepentingan pemegang saham sekaligus kebutuhan perdana perusahaan. Jadi misalnya kita punya keuntungan misalnya 80 misal, maka nggak mungkin dong semuanya kita bagikan sebagai dividen. Pasti kita bakal memilah berapa sih nominal dipakai untuk pendanaan dan berapa nominal dibagikan, atau bahkan nggak ada dibagikan sama sekali. Nah, jadi tujuannya kan ada 4. Yang pertama itu ngasih kesejahteraan kepada pemegang saham. Yang kedua menjaga keseimbangan antara dividen yang dibagikan dan laba nikahan. Yang ketiga mendukung pertumbuhan perusahaan. Misalnya dividen itu tidak dibagikan maksudnya. Karena kan kalau bisa dividen tidak dibagikan, otomatis
dana yang dimiliki perusahaan bisa lebih banyak dipakai untuk aktivitas ekspansi bisnis. Nah, yang keempat, kita meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Nah, kata Hawin dan Saltonor di sini, kebijakan dividen itu adalah keputusan strategis yang menentukan apakah lebih dibagikan kepada pemegang saham atau digunakan kembali untuk investasi perusahaan. Jadi maksudnya adalah keputusan yang dilakukan itu bukan asal-asalan, pasti punya pertimbangan yang matang dan sebagainya. Nah, mungkin itu aja bisa aku sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman aku. Selanjutnya ada teori dividen tidak relevan. Menurut teori ini, kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan maupun kemampuan pemegang saham. Nilai perusahaan lebih ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya serta keputusan investasi yang diambil, bukan oleh besar kecilnya dividen yang dibagikan. Menurut teori ini, apabila perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik dan melakukan investasi yang tepat, maka nilai perusahaan akan tetap meningkat meskipun dividen yang dibagikan kecil atau bahkan tidak dibagikan. Teori ketidakrelevanan dividen ini memiliki beberapa asumsi. Yang pertama adalah pasar modal bersifat sempurna dan semua investor rasional. Artinya, investor mengambil keputusan secara logis berdasarkan informasi yang tersedia. Yang kedua adalah tidak terdapat pajak maupun biaya transaksi dan biaya emisi saham. Tidak terdapat, artinya investor tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan saat membeli atau menjual saham. Yang ketiga ada informasi tersedia secara merata atau simetris bagi seluruh investor, artinya semua investor memperoleh informasi yang sama pada waktu yang sama. Yang keempat ada kebijakan investasi perusahaan telah ditetapkan dan tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen, di mana perusahaan sudah memiliki rencana investasi yang jelas tanpa dipengaruhi oleh pembagian dividen. Yang terakhir yaitu ada harapan investor bersifat homogen terhadap keuntungan masa depan. Maksudnya itu semua investor memiliki harapan yang sama terhadap keuntungan yang akan diperoleh. Jadi disimpulkan bahwa teori ketidakrelevanan dividen ini, nilai perusahaan lebih dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta keputusan investasi yang diambil, bukan oleh kebijakan dividen. Selanjutnya ada teori Berkindler. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan harga saham. Teori ini beranggapan bahwa investor lebih menyukai dividen dibandingkan capital gain, karena dividen memberikan kepastian penerimaan saat ini, sedangkan capital gain bersifat tidak pasti dan mengandung risiko di masa depan. Dan teori ini adalah dapat kita pahami bahwa investor biasanya merasa lebih aman menerima dividen sekarang dibandingkan menunggu keuntungan yang belum tentu terjadi di masa depan. Teori ini disebut jadi bird in the hand, yang berarti burung di tangan lebih berharga daripada burung di udara. Maknanya itu adalah keuntungan yang sudah diterima saat ini dianggap lebih berharga dibandingkan keuntungan yang belum pasti di masa depan. Menurut teori ini, semakin besar dividen yang dibagikan perusahaan, maka risiko yang dirasakan investor akan semakin kecil karena investor sudah menerima keuntungan secara langsung. Kedua itu tingkat keuntungan yang disyaratkan investor atau cost of equity akan menurun karena risiko yang dirasakan lebih rendah. Yang ketiga ada minat investor terhadap saham perusahaan akan meningkat karena investor merasa lebih yakin terhadap perusahaan tersebut. Yang terakhir ada harga saham perusahaan akan naik karena semakin banyak investor yang tertarik untuk membagi saham. Dengan demikian, kebijakan dividen memiliki pengaruh besar terhadap nilai perusahaan karena meningkatnya minat investor dan harga saham akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Jadi ini saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Said. Baik, masuk dari berikutnya yaitu teori sinyal. Jadi teori sinyal ini menjelaskan bahwa kebijakan dividen yang ditetapkan perusahaan dapat menjadi isyarat atau sinyal bagi investor mengenai kondisi dan prospek perusahaan di masa depan. Hal ini terjadi karena adanya asimetris informasi di mana manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan investor. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam dividen sering dianggap sebagai informasi penting oleh pasar. Ketika perusahaan menaikkan dividen, investor biasanya menafsirkan hal tersebut sebagai sinyal positif dan bahwa manajemen yakin kinerja dan arus kas perusahaan ke depan akan baik. Sebaliknya, jika
dividen itu diturunkan, hal ini bisa dianggap sebagai sinyal adanya potensi masalah keuangan. Namun dalam beberapa kasus juga penurunan dividen itu bisa diartikan sebagai strategi perusahaan untuk menahan laba guna investasi di masa depan. Sehingga akibatnya pasar biasanya bereaksi terhadap pengumuman dividen ini yang dapat dilihat dari munculnya abnormal return, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagian investor menafsirkan informasi tersebut. Berikutnya ada teori keagenan. Teori keagenan ini membahas adanya konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan. Konflik ini muncul karena manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, sehingga menimbulkan biaya keagenan. Salah satu penyebab utama konflik ini itu adalah arus kas bebas, yaitu sisa kas perusahaan setelah semua proyek yang menguntungkan didanai. Jika jumlahnya besar, ada kemungkinan dana tersebut apabila dana tersebut digunakan investasi yang kurang efisien dan atau bahkan untuk kepentingan manajemen sendiri. Dalam hal ini, dividen berperan sebagai mekanisme pengendalian dengan membagikan dividen, jumlah dana yang dikuasai manajemen akan berkurang sehingga ruang untuk melakukan tindakan oportunistik menjadi lebih terbatas. Selain itu juga pembayaran dividen juga mendorong perusahaan yang mencari pendanaan dari luar, yang berarti akan ada pengawasan tambahan dari kreditor atau investor. Dengan demikian, kebijakan dividen tidak hanya berfungsi sebagai pemegang laba, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada dividen payout ratio. Jadi dividen payout ratio ini adalah rasio yang menunjukkan presentasi laba bersih perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Rasio ini menggambarkan berapa besar bagian keuntungan perusahaan yang dikembalikan kepada investor dibandingkan dengan yang ditahan untuk pertumbuhan bisnis. Nah, rumus dari dividen payout ratio ini adalah dividen per saham dibagi laba per saham dikali 100%, atau dalam bentuk totalnya yaitu rumusnya total dividen dibagi laba bersih dikali 100%. Contohnya, jika sebuah perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 100 juta dan membagikan dividennya sebesar 40 juta, maka dividen payout rasionya itu adalah 40 juta itu dari total dividen yang dibagikan dibagi dengan laba bersihnya itu 100 juta dolar dikali 100%, maka hasilnya 40%. Nah, untuk membaca dividen payout ratio ini, untuk payout ratio rendah itu biasanya kurang dari 30%. Biasanya ini ditemukan pada perusahaan yang masih bertumbuh seperti sektor teknologi atau startup. Mereka lebih memilih menahan laba untuk reinvestasi dalam riset, pengembangan produk atau ekspansi pasar dibandingkan membagikan dividen tunai. Lalu ada payout ratio sedang, itu biasanya 30-60%. Kategori ini umum pada perusahaan yang tetap ingin menumbuhkan bisnis, namun sambil memberi imbalan hasil ke pemegang saham. Contohnya seperti perusahaan Microsoft yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pembagian dividen stabil. Lalu ada payout ratio tinggi, biasanya ini lebih dari 70%. Ciri khas perusahaannya yaitu dengan arus kas stabil seperti sektor utilitas dan perbankan besar. Payout ratio tinggi ini biasanya menunjukkan komitmen kuat terhadap pembayaran dividen, tetapi juga bisa menjadi tanda bahwa ruang pertumbuhan labanya relatif terbatas. Selanjutnya ada retention ratio. Nah, kalau retention ratio ini adalah rasio yang menunjukkan persentase laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan ditahan untuk keperluan pengembangan usaha, lunasan utang, atau investasi baru. Retention ratio ini menggambarkan seberapa besar laba yang dikembalikan ke dalam perusahaan untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Rumus dari retention ratio ini yaitu adalah 1 dikurang dividen payout ratio. Contohnya, jika perusahaan memiliki dividen payout rasionya sebesar 40%,
maka retention rasionya adalah 1 dikurang 40% atau sama dengan 0,4, maka hasilnya sama dengan 0,6 atau 60%, yang artinya 60% laba bersih ditahan untuk keperluan internal perusahaan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah profitabilitas. Jadi profitabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang diperoleh, maka semakin besar peluang perusahaan untuk membagikan dividen kepada investor karena dividen berasal dari laba bersih. Lalu yang kedua yaitu adalah leverage. Untuk leverage ini berkaitan dengan utang usaha. Jika utangnya tinggi, maka perusahaan harus membayar bunga dan kewajiban lainnya, sehingga laba yang tersedia untuk dividen menjadi lebih kecil. Artinya semakin tinggi leverage, biasanya dividen semakin rendah. Lalu yang ketiga yaitu adalah likuiditas. Likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Perusahaan yang liquid atau memiliki kas yang cukup biasanya lebih mampu untuk membayar dividen. Sebaliknya, jika likuiditasnya rendah, maka perusahaannya cenderung menahan laba untuk memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir yaitu adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar umumnya lebih stabil dan mudah mendapatkan dana, sehingga memiliki kemampuan lebih besar untuk membayar dividen dibandingkan dengan perusahaan kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Nah, menurut Agus dan Martono, kebijakan dividen itu berperan penting karena mempengaruhi nilai perusahaan dan juga harga pasar saham. Hal tersebut itu terjadi karena dividen merupakan salah satu bentuk return yang langsung diterima investor. Terus juga investor itu menilai perusahaan tidak hanya dari prospek keuntungan masa depan, tetapi melihat betapa besar dividen yang dibayarkan saat ini. Karena dividen yang stabil dan konsisten itu biasanya dianggap sebagai indikator bahwa perusahaan itu memiliki kinerja dan arus kas yang baik. Selanjutnya itu ada hubungan dividen dengan harga saham. Jadi pembayar dividen itu akan menimbulkan respon positif dari pasar, seperti berbagai penelitian yang dilakukan, kayak perusahaan yang terdaftar di LQ45 atau juga sektor perbankan itu menunjukkan kalaunya dividen per share dan rasio pembayaran dividen itu memiliki pengaruh positif terhadap harga saham dan juga return saham. Hal ini itu sesuai dengan yang dijelaskan di teori sinyal tadi, di mana kenaikan dividen itu dianggap sebagai sinyal kalaunya perusahaan itu memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Nah, investor kemudian merespon hal tersebut dengan membeli saham sehingga permintaan meningkat dan juga harga sahamnya akan naik. Terus juga berdasarkan teori Birmingham itu menjelaskan kalau investor lebih menyukai dividen karena sifatnya pasti dibandingkan capital gain yang masih belum pasti. Selanjutnya ada hubungan dividen dengan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu biasanya diukur menggunakan indikator seperti price to book value atau Tobin skew yang mencerminkan ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Nah, terus ada penelitian di Bursa Efek Indonesia itu menunjukkan kalau kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Artinya kalau perusahaan itu membagikan dividen yang lebih tinggi, maka nilai perusahaan tersebut akan lebih tinggi juga. Nah, kenapa tersebut bisa terjadi? Jadi dividen itu memberikan manfaat langsung kepada investor sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Kemudian berdasarkan perspektif teori keagenan, pembagian dividen itu dapat mengurangi konflik antara manajemen dan juga pemegang saham. Dan yang ketiga, dividen payout ratio yang tinggi itu sering dianggap sebagai sinyal kalau perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat dan mampu menghasilkan laba secara konsisten. Jadi kebijakan yang optimal itu adalah yang mampu menyeimbangkan antara pembagian laba kepada investor dan kebutuhan pertumbuhan untuk perusahaannya. Mungkin itu saja dari saya persilakan presentator.
Ya, sekarang kita akan membahas tentang studi kasusnya, yakni kebijakan tentang dividen yang diterapkan. Yang dimana kalau misalnya pada bagian ini kita belajar bahwa kalau misalnya kebijakan dividen itu yang pastinya berlaku untuk perusahaan terbuka di Indonesia. Yang dimana kebijakan dividen ini adalah suatu keputusan perusahaan apakah laba akan dibagikan kepada para pemegang saham atau juga disimpan dan dikembangkan kembali untuk perusahaan itu sendiri. Dan kebijakan ini biasanya sangat penting dikarenakan investor itu harus menunjukkan nih bahwa kalau misalnya ada kondisi keuangan di perusahaan itu stabil atau tidak. Nah, perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 ini sendiri itu adalah perusahaan-perusahaan yang dimana telah menyeimbangkan antara membayar dividen dan juga menjaga pertumbuhan mereka sendiri. Nah, untuk dampaknya sendiri terhadap harga saham dan nilai perusahaan itu yang pastinya dividennya akan menjadi stabil. Lalu selanjutnya juga meningkatkan permintaan dan harga sahamnya, serta juga meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri dan juga branding image perusahaan itu sendiri, serta juga kalau misalnya dividen turun yang pastinya akan membuat perspektif negatif dan juga harga saham turun yang mengakibatkan laba rugi perusahaan itu sendiri bergantung. Oke, selanjutnya untuk contoh perusahaannya nih udah tahu ya teman-teman semua nih di sini. Tahu kan ya? Kayak BBCA, Telkom, sama Unilever. Nah, ketiga perusahaan ini adalah salah satu tiga contoh yang dimana mereka memiliki kebijakan dividen yang sangat baik. Yang dimana kalau misalnya BCA itu dividennya rutin pasti dibagikan setiap tahun. Lalu untuk rasio moderatnya itu mereka menjaga pertumbuhan. Lalu untuk Telkom sendiri itu dividen mereka tinggi dan juga stabil. Nah, kalau untuk arus kas mereka sendiri itu kuat, termasuk juga kontribusi untuk negara. Yang dimana Telkom juga salah satu provider kebanggaan dari Indonesia itu sendiri. Lalu untuk Unilever Indonesia, mereka itu dividennya payout tinggi, serta juga yang pastinya mereka menarik investor-investor untuk berinvestasi ke mereka. Nah, selanjutnya itu ada yang dimana ini kalau misalnya dividen stabil, mereka akan pastinya menjaga kepercayaan investor yang di luar sana. Lalu kalau misalnya dividen mereka payout, itu rasionya pasti tertentu nih. Lalu selanjutnya itu residual dividend. Misalnya kayak setelah sisa-sisa setelah investasi itu akan segera dibagikan. Lalu selanjutnya juga laba ditahan itu mereka menggunakan laba mereka tersebut untuk memperbesar perusahaan mereka. Lalu selanjutnya juga kalau misalnya untuk dampaknya sendiri terhadap harga saham dan nilai perusahaan mereka itu yang seperti yang saya bilang tadi, yang pastinya meningkatkan kepercayaan investor. Dan kalau misalnya dividen turun, perspektif dari image branding mereka itu sendiri akan turun. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait materi saya. Kayak izin Bapak untuk pertanyaan berapa orang? Tiga dulu, kalau ada nanti dilanjutkan. Kali ini kelompok 6 ya? Iya, kelompok 6. Oke, teman-teman, mungkin kelompok kami membuka diskusi untuk 3 orang penanya. Bisa teman-teman sabar. Untuk para penanya, saya hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sudah dapat ya ternyata 3 penanya di sini. Mungkin dari sebelah kiri saya dulu kali ya. Bisa Tamara? Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Tamara Berbanding dari kelompok 1. Jadi pertanyaannya itu, misal di dalam kondisi atau keadaan eksternal seperti terjadinya perekonomian yang tidak stabil di Indonesia ini, apakah perusahaan itu sebaiknya tetap konsisten dalam membagikan dividennya atau harusnya tuh menahannya dulu untuk berjaga-jaga? Oke, kami sambung dulu ya pertanyaannya. Oke, selanjutnya mungkin bisa dulu ya. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Elisa dari kelompok 3. Untuk pertanyaannya, dalam makalah ada disebutkan bahwa kebijakan dividen dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui sinyal positif dan kepercayaan investor. Nah, misal dalam fenomena pasar modern yang didominasi investor spekulatif dan perusahaan growth tanpa dividen, menurut kalian apakah kebijakan dividen itu masih mencerminkan nilai real perusahaan atau hanya menjadi alat persepsi simpang? Oke, terima kasih Nisa. Kami tampung dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir mungkin kepada Alvina, dipersilakan.
Tes ya. Jadi aku Ahmad Hanafi mau menjawab pertanyaan Nisa. Nisa tadi kamu nanya tentang apakah kebijakan dividen saat ini masih mencerminkan nilai nyata perusahaan atau hanya menjadi alat persepsi semata. Oke. Jawabanku di kondisi saat ini dividen itu memang masih penting, tapi tidak selalu menunjukkan nilai asli perusahaan secara penuh, ya kan? Jadi dulu kan dividen itu memang dianggap sebagai tanda bahwa perusahaan itu sehat dan juga punya keuntungan yang stabil. Jadi kalau perusahaan memang kaya, 1 tahun pun selalu membagikan 3 kali dividen bisa. Nah, biasanya kan yang namanya kita yang mau investasi ya, langsung percaya tuh, wah ini kinerja perusahaannya bagus nih, soalnya bagikan dividen banyak, gitu kan, terus itu rutin. Nah, tapi untuk saat ini itu sudah beda karena banyak perusahaan yang terutama di bidang teknologi misalnya, itu tidak membagikan dividennya, tapi mutusin buat menyimpan uang tadi sebagai laba ditahan untuk ekspansi bisnis. Jadi itu kan supaya mengembangkan perusahaannya. Jadi nanti kan walaupun dia gak bagikan dividen, dengan dia mengembangkan bisnisnya menjadi lebih bagus ya kan. Nah, ada juga tuh sisi investor yang lain yang memandang bukan lewat dividennya aja, tapi lewat apakah perusahaannya bagus atau enggak gitu, nah lewat pengembangannya ataupun sebagainya. Nah, disinilah sisi investasi itu yang bagus gitu. Nah, jadi melihat dalam sisi itu, jadi investor itu lebih suka pada potensi bukan pada dividennya, pada potensi keuntungan di masa depan. Jadi dia nggak peduli itu sama dividen saat ini apa dia bagikan dividen atau enggak, dia nggak peduli, dia fokus kepada potensi perusahaan itu di masa depan. Nah, selain itu kan banyak juga ya investor yang saat ini yang spekulatif kan, kayak saham naik kita jual, saham turun kita beli. Nah, banyak tuh dan itu biasanya lebih fokus kepada hal tadi daripada kondisi perusahaan sebenarnya. Dalam situasi ini dividen itu kadang hanya jadi bagaimana perusahaan itu supaya kelihatan stabil aja gitu, nah, dan juga menarik di mata investor, bukan mencerminkan nilai aslinya. Jadi kesimpulannya dividen itu masih bisa menunjukkan nilai perusahaan, tapi tidak selalu juga gitu. Kalau perusahaannya sudah stabil, ya dividen biasanya memang mencerminkan kondisi yang baik. Tapi kalau perusahaannya masih mutusin buat berkembang ataupun ekspansi, dividen itu bisa lebih ke soal persepsi kita memandangnya bagaimana. Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, baik, saya akan menjawab terkait pertanyaan Alvina. Mungkin kalau dari kami itu, mungkin kalau sebagai investor ya, mungkin kita tuh gak bisa menganggap suatu hal itu, kenaikan dividen itu pasti hal yang baik. Pasti kita tuh memiliki yang namanya beberapa faktor yang perlu kita perhatikan juga. Nah, misalnya nih, apakah misalnya suatu laba perusahaan itu akan terus naik kah dari waktu ke waktu secara signifikan? Terus juga kita harus memperhatikan juga terkait arus kasnya, apakah labanya naik tapi arus kasnya melemah kah? Atau mungkin sebaliknya. Nah, jika misalnya nih, kalau misalnya laba sama arus kasnya sama-sama kuat dan stabil tuh, kemungkinan besar memang perusahaan tersebut sehat dan bisa dijadikan tempat untuk berinvestasi. Sedangkan kalau misalnya nih kita melihat bahwa kenaikan dividennya itu naik, tapi labanya itu naik secara terus-menerus, tapi untuk arus kasnya dia rendah dan juga lemah. Nah, kita tuh harus berhati-hati terkait perusahaan tersebut, karena kita harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada di arus kas tersebut dari perusahaan tersebutnya. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya.
sedikit. Selain itu kita juga bisa memperhatikan dari rasio pembagian dividen, misalnya dari dividen payout ratio. Nah, kalau rasionya terlalu tinggi, bahkan mendekati atau lebih dari laba yang dihasilkan, itu bisa jadi perusahaannya memaksakan diri untuk membayar dividen. Atau bisa juga kita melihat apakah perusahaan itu menambah utang untuk membayar dividen, karena itu menunjukkan bahwa dividen itu tidak cuma berasal dari kinerja yang baik dan kemungkinan berkelanjutan. Selain itu kita juga bisa melihat dari riwayat pembagian dividen perusahaannya. Apakah selama ini itu stabil atau sering berubah-ubah? Lalu kondisi industri tempat perusahaan itu juga penting untuk diperhatikan. Apakah sedang berkembang atau justru menurun? Nah, dengan melihat hubungan antara dividen, laba, arus kas, serta kondisi perusahaan secara keseluruhan, maka kita dapat menilai apakah kenaikan dividen itu benar-benar mencerminkan kinerja yang baik atau hanya strategi untuk menarik perhatian investor. Maka terjawab, Ina. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Tamara tadi. Pertanyaannya, kalau di dalam kondisi eksternal, misalnya kayak perekonomian sedang tidak stabil, apakah perusahaan itu sebaiknya tetap membagikan dividen atau menahannya untuk berjaga-jaga? Nah, sebenarnya itu kembali lagi ke kondisi perusahaannya sendiri, misalnya kondisi keuangan perusahaannya itu masih kuat di keadaan ekonomi yang tidak stabil, itu perusahaannya sebaiknya tetap membagikan dividennya secara stabil walaupun mungkin tidak meningkat, karena hal tersebut itu penting supaya bisa menjaga kepercayaan investor dan memberikan sinyal kalau perusahaan itu tetap kuat meskipun ekonominya sedang tidak stabil. Nah, tapi misalnya kondisi perusahaannya itu juga ikut terdampak, misalnya kayak laba menurun, terus arus kasnya terganggu, itu perusahaannya lebih baik menahan atau mengurangi dividennya. Kenapa? Karena supaya bisa menjaga likuiditasnya dan menghindari risiko keuangan serta menyediakan dana untuk bertahan atau beradaptasi. Nah, jadi kalau dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, itu perusahaan tidak harus selalu konsisten membagikan dividen. Keputusan yang terbaik itu disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepercayaan investor dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi misalnya kondisi keuangan perusahaan itu dari masih kuat, dividen bisa tetap dibagikan. Tapi misalnya kondisi perusahaannya juga terdampak, itu lebih baik ditahan untuk menjaga likuiditas perusahaan karena keberlangsungan perusahaan sendiri itu lebih penting. Seperti itu. Apakah sudah dijawab? Terima kasih. Ini saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin itu saja terkait pemaparan materi kami pada hari ini. Dan kita memasuki terkait kesimpulan kita pada hari ini, yakni adalah kebijakan dividen itu merupakan suatu keputusan penting dalam menentukan pembagian laba antara dividen dan juga laba yang ditahan. Nah, juga terdapat nih yang namanya beberapa teori utama tadi yang sudah dijelaskan, yakni ada teori MM, bird in hand, terus teori sinyal, dan juga ada teori keagenan. Terus juga untuk dividen payout ratio dan retention ratio itu menunjukkan terkait alokasi dari laba perusahaan. Lalu selanjutnya itu adalah kebijakan dividen itu dipengaruhi oleh likuiditas, peluang investasi, dan juga stabilitas terkait laba. Nah, secara umum dan secara keseluruhan itu kebijakan dividen itu yang stabil dapat meningkatkan kepemilikan harga saham dan nilai perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.